Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Graselda dengan NIM C1B01960 Prodi Manajemen Universitas Jambi. Di video hari ini saya akan mempresentasikan mengenai timbul dan hutang pajak. Timbulnya hutang pajak. Meski belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya hutang pajak, para praktisi saat ini menggunakan dua teori atau dua ajaran yang mengatur timbulnya hutang pajak. Yang pertama, ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, sehingga ajaran ini ditetapkan pada sistem official assessment. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, ajaran material. Hutang pajak timbul karena berlakunya undang-undang, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem self-assessment. Self-assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Selanjutnya, penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020. Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa ini perlu diketahui dan dipahami beberapa pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang, antara lain: pertama, penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang kedua, penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan atau memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan menjual barang yang disita. Yang ketiga, biaya penagihan pajak. Biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilaian, dan lain-lain sehubungan dengan penagihan pajak. Yang keempat, surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, dan memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukannya sama dengan putusan hakim pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kelima, juru sita pajak. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Yang keenam, penyitaan. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundangan pajak. Yang ketujuh, lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak. Yang kedelapan, pencegahan atau pencekalan. Pencegahan atau pencekalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluarnya dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pencekalan ini dilakukan terhadap penanggung pajak yang sekurangnya memiliki hutang pajak sebesar 100 juta rupiah. Pencekalan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang 6 bulan lagi. Yang kesembilan, penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu untuk utang pajak sekurangnya 100 juta dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi hutang pajaknya. Surat paksa sekurang-kurangnya harus meliputi nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya hutang pajak, perintah untuk membayar. Surat paksa diterbitkan apabila: yang pertama, penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan. Yang kedua, terhadap penanggung pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus atau tanpa menunggu jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus ini dilakukan apabila wajib pajak diperkirakan atau berindikasi akan pergi dari Indonesia atau suatu badan usaha akan dibubarkan oleh negara. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam proses penyitaan barang yang dilakukan Fiskus terdapat barang-barang yang dapat disita dan yang dikecualikan dari penyitaan tersebut.
Barang yang dapat disita berupa pertama barang bergerak seperti mobil, perhiasan, uang tunai, rekening, koran dan tabungan atau saham dan lain-lain. Yang kedua, barang yang tidak bergerak seperti kapal, tanah, bangunan dan lain-lain. Khusus untuk barang yang bergerak, terdapat barang bergerak yang dikecualikan dari penyitaan, yaitu pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan penanggung pajak dan keluarganya, perlengkapan dinas yang diperoleh dari negara, buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak, peralatan dalam keadaan jalan untuk berusaha yang nilainya tidak lebih dari 20 juta rupiah, peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga. Ada kalanya penanggung pajak yang tidak kooperatif mendapatkan sanksi penyanderaan. Penanggung pajak yang disandera dapat dilepas apabila yang pertama, utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas. Yang kedua, jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perintah penyanderaan itu telah terpenuhi. Yang ketiga, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang keempat, pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur. Selanjutnya, hapusnya hutang pajak. Setiap perikatan termasuk pula utang pajak pada suatu waktu akan hapusnya hutang pajak dapat terjadi karena yang pertama, pembayaran. Hutang pajak akan hapus apabila wajib pajak telah membayar hutang pajaknya. Dalam pembayaran pajak harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang ke tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan, bukan dalam bentuk barang. Yang kedua, kompensasi atau disebut dengan restitusi. Hutang pajak dapat hapus apabila telah dilakukan kompensasi pembayaran antara kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak. Yang ketiga, daluarsa. Hutang pajak akan hapus apabila telah habis masa penagihannya atau 10 tahun setelah SKPKB terbit. Yang keempat, pembebasan dan penghapusan. Wajib pajak yang menunggak pajak setelah dilakukan penelitian telah meninggal atau pilot dan tidak memiliki ahli waris dapat diusulkan untuk dihapusnya hutang pajaknya, atau yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak tentang besarnya pajak terhutang yang harus dibayarnya. Yang kelima, penundaan penagihan. Setelah diterbitkan surat keputusan penundaan penagihan, berarti berakhirlah hutang pajak meskipun sementara waktu. Yang keenam, pengecualian. Pengecualian di sini karena undang-undang sejak semula sudah mengecualikan baik yang berkaitan dengan subjek maupun objek pajak. Subjek pajak yang PPh yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Pertama, Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat negara asing. Yang ketiga, organisasi internasional. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya, objek pajak PPh yang dikecualikan. Yang pertama, bantuan atau sumbangan hadiah, warisan, dan lain-lain. Karena dikecualikan tersebut berarti berakhirnya hutang pajak karena pengecualian. Sekian presentasi saya hari ini. Bila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.